Saya sudah dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Saya sudah dibenarkan karena iman dalam Kristus. Haleluya. Katakan di sekeliling kita, kamu juga. Kamu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Yola Turangamu MTH, juga Ketua Rayon Hosana, Ibu Fiti Haribas Rambing, buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan lagi. Terima kasih juga buat tuan rumah, keluarga Mangundap Kolompoy, Bapak Farli dan Ibu Anita, juga Ibu Non, buat tempat yang diberikan dan kesempatan yang diberikan. Dan secara khusus terima kasih buat semua keluarga Rayon Hosana yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini saya mau bayar hutang. Jadi mau lanjut cerita yang lalu. Waktu saya baca buku kitab Orang Jujur, The Book of Jasher, bahasa Ibrani-nya Sefer Hayasar. Jadi diceritakan ada dua benda yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka keluar dari Taman Eden. Jadi kita tahu benda pertama yaitu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa, di mana pakaian dari kulit binatang ini menggambarkan tentang ketaatan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan benda yang kedua, Tuhan memberikan hanya kepada Adam sebuah tongkat, yaitu tongkat Tuhan. Kemudian Adam mengambil tongkat itu dan diletakkannya di tangan. Dan Adam menggunakan tongkat Tuhan itu untuk mengolah tanah. Kita tahu bersama, karena ketidaktaatan Adam, tanah sudah dikutuk. Sehingga Adam harus bersusah payah mencari rezeki seumur hidupnya, tetapi tidak bisa menghasilkan makanan. Itu sebabnya Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan mereka. Karena dari tanah tidak bisa menghasilkan makanan bagi Adam dan Hawa untuk hidup. Tapi berkat tongkat Tuhan di tangan Adam, Adam bisa mengolah tanah sehingga bisa menghasilkan makanan, sehingga Adam dan Hawa bisa hidup. Bahkan Alkitab mencatat salah satu anak dari Adam dan Hawa yang bernama Kain, dia menjadi petani yang sangat sukses. Dan saya percaya itu berkat tongkat yang Tuhan berikan kepada Adam. Dan sebelum Adam mati, Adam mewariskan pakaian dari kulit binatang dan tongkat Tuhan ini kepada keturunannya yang bernama Henok. Kemudian Henok mewariskan kepada anaknya Metusala, kemudian Metusala mewariskan kepada cucunya yang bernama Nuh. Dan kita tahu bersama ceritanya, salah satu anak dari Nuh bernama Ham, dia mencuri pakaian dari kulit binatang ini. Tetapi tongkat Tuhan tetap ada di tangan Nuh. Kemudian Nuh mewariskan tongkat Tuhan ini kepada anak laki-lakinya yang lain yang bernama Sem. Kemudian Sem mewariskan tongkat Tuhan ini kepada keturunannya yang paling terkenal. Semua orang mengenal keturunan Sem ini yang bernama Abraham. Kemudian Abraham memberikan tongkat Tuhan ini kepada anak yang paling dia kasihi bernama Ishak. Dan pada waktu Ishak memberkati Yakub anak bungsunya dengan berkat anak sulung, Ishak memberikan tongkat Tuhan ini kepada Yakub. Dan pada waktu saudara kembar Yakub, Esau, mengetahui bahwa Yakub sudah menipu ayah mereka dengan berpura-pura menjadi Esau, Esau menjadi sangat marah sehingga dia berniat untuk membunuh Yakub ketika ayah mereka mati. Tapi lagi-lagi ibu mereka Ribka mengetahui niat jahat dari Esau, sehingga ibu mereka Ribka menyuruh anak bungsu yang paling disayangi Yakub untuk melarikan diri ke Padan Aram, ke rumah saudaranya Ribka, yaitu pamannya Yakub bernama Laban. Sebelum Yakub pergi ke Padan Aram, Yakub membawa tongkat Tuhan di tangannya. Dan kita tahu bersama, Laban menipu Yakub berkali-kali. Tapi berkat tongkat Tuhan di tangan Yakub, Yakub tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan suatu saat waktu Yakub hendak kembali ke rumah ayahnya Ishak, Yakub membawa tongkat Tuhan itu di tangannya. Yakub tidak pernah melepas tongkat itu. Dan Yakub juga membawa keluarganya, istri-istrinya, dan anak-anaknya, dan harta yang begitu banyak. Kita tahu bersama Yakub memiliki 12 putra. Salah satunya bernama Yusuf. Yusuf ini anak yang paling disayangi oleh Yakub. Tetapi Yusuf sangat dibenci oleh 10 kakaknya. Sehingga kakak-kakaknya menjual Yusuf kepada orang Midian, dan orang Midian menjual Yusuf di tanah Mesir kepada Potifar. Karena fitnah istri Potifar, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan bahkan Tuhan mengangkat Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di tanah Mesir, di bawah Raja Firaun. Bahkan Tuhan membuat Raja Firaun sangat mencintai Yusuf. Bahkan rakyat di Mesir juga sangat mengasihi, mencintai Yusuf karena hikmat yang Yusuf miliki. Dan
Raja Firaun bahkan memberikan harta yang sangat banyak kepada Yusuf, dan Yusuf menggunakan harta kekayaan yang diberikan oleh Raja Firaun untuk membuat sebuah rumah yang sangat besar, yang sangat megah di tanah Mesir. Dan pada saat Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya, Yusuf mengajak ayah mereka Yakub dan saudara-saudaranya untuk datang tinggal di tanah Mesir. Dan waktu Yusuf datang ke tanah Mesir, tinggal di tanah Goshen, Yakub membawa tongkat Tuhan itu di tangannya. Pada waktu tiba di tanah Mesir, Yakub memberikan tongkat Tuhan ini kepada Yusuf. Kemudian Yusuf membawa tongkat Tuhan ini ke dalam rumahnya yang sangat besar, yang sangat megah di tanah Mesir. Singkat cerita, pada saat Yusuf mati, juga saudara-saudaranya mati semua. Begitu juga Raja Firaun dan rakyat Mesir yang mengasihi Yusuf mati semua. Bangkitlah Raja Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf, yang tidak mengetahui kebaikan Yusuf bagi bangsa Mesir. Dan pada waktu Raja Firaun yang baru ini, dia melihat orang Israel semakin banyak di tanah Mesir. Dan bukan cuma banyak, tapi orang Israel itu sangat perkasa, kuat-kuat. Raja Firaun yang baru ini dia takut jika suatu saat nanti orang-orang Israel ini akan bangkit melawan bangsa Mesir, sehingga dia mulai paksa ini orang-orang Israel dengan sangat kejam. Nah, di dalam istana Raja Firaun ada seorang penasihat yang sangat bijaksana yang bernama Reuel, atau nama lainnya adalah Yitro. Nah, Reuel ini dia memberi nasihat buat Raja Firaun. Dia bilang gini, "Raja, stop siksa ini orang Israel. Biarkan orang-orang Israel ini pergi menyembah Tuhan Allah mereka di tanah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub." Tetapi pada waktu Raja Firaun mendengar nasihat Reuel ini, justru Firaun jadi sangat marah, sangat murka. Karena ini raja murka, marah, Reuel menjadi sangat malu. Sehingga dia memutuskan untuk keluar dari istana Raja Firaun, dia kembali ke negerinya di tanah Midian. Nah, sebelum dia keluar dari tanah Mesir, ini Reuel atau Yitro, dia pergi, dia mampir ke rumah Yusuf yang sangat besar, yang sangat megah. Kemudian dia mengambil tongkat yang tertancap di dalam rumah Yusuf di tanah Mesir. Kemudian dia bawa tongkat itu ke tanah Midian. Kemudian dia tancap di tengah-tengah taman atau kebun di dalam rumahnya di tanah Midian. Nah, Reuel ini dia memiliki 7 putri yang sangat cantik-cantik. Salah satu putrinya bernama Sipora. Nah, Reuel dia membuat kompetisi. Dia kasih umumkan bahwa barang siapa yang bisa cabut ini tongkat yang ada di tengah taman kebun dalam rumah saya akan berikan putri saya Sipora menjadi istri. Maka datanglah begitu banyak orang-orang kuat, orang perkasa mencoba mencabut tongkat itu. Tapi tidak ada satupun yang berhasil mencabut tongkat itu. Sehingga bertahun-tahun tongkat itu tertanam di dalam rumah Reuel di tanah Midian. Nah, di Mesir ada seorang anak muda yang bernama Musa. Nah, Raja Firaun yang kejam itu, waktu dia mengetahui bahwa Musa sudah membunuh seorang mandor berbangsa Mesir dan menyimpan mayatnya, Raja Firaun menjatuhkan hukuman mati kepada Musa. Sehingga Musa memutuskan untuk melarikan diri dari tanah Mesir. Nah, waktu Musa tiba di sebuah sumur di tanah Midian, Musa menolong putri-putri Reuel waktu mereka hendak mengambil minuman kambing domba. Dan hal ini diberitahukan putri-putri Reuel kepada ayah mereka, sehingga sebagai bentuk ucapan terima kasih, Reuel mengajak Musa untuk makan di rumahnya Reuel. Nah, waktu Musa datang ke rumah Reuel, Musa melihat ada sebuah tongkat yang sangat indah, yang bercahaya. Dan waktu Musa mendekati tongkat itu, Musa melihat ada tertulis di tongkat itu sebuah nama Tuhan Allah semesta, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Selesai Musa melihat tulisan itu, Musa mengulurkan tangannya dan mencabut tongkat yang tertancap di dalam rumah Reuel di tanah Midian. Nah, waktu Reuel melihat bahwa tongkat itu ada di tangan Musa, Reuel memberikan putrinya bernama Sipora menjadi istrinya Musa. Nah, sejak itu tongkat Tuhan, tongkat yang sama yang Tuhan berikan kepada Adam itu ada di tangan Musa. Nah, tolong tahu cerita bagaimana tentang tongkat Tuhan di tangan Musa. Ada begitu banyak cerita, peristiwa, kejadian besar yang sangat luar biasa, yang dari zaman Musa sampai zaman sekarang banyak orang terheran.
Salah satunya dengan tongkat Tuhan di tangan Musa, Musa bisa membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Dengan tongkat Tuhan di tangan Musa, Musa bisa mengubah tongkat Tuhan menjadi ular, menelan ular dari tongkat-tongkat para penyihir Raja Firaun. Dengan tongkat Tuhan di tangan Musa, Musa memukul sungai Nil, mengubah air menjadi darah. Dengan tongkat Tuhan di tangan Musa, Musa membelah laut Teberau, sehingga orang Israel bisa berjalan melewati laut Teberau dengan selamat. Dengan tongkat Tuhan di tangan Musa, bangsa Israel bisa mengalahkan orang bangsa Amalek. Itu sangat luar biasa. Sampai sekarang banyak sejarah pun mencatat hal itu. Dan yang menarik di Alkitab ada mencatat dua peristiwa, dua cerita di mana ada hubungannya Musa dengan tongkat di tangannya. Nah, saya percaya waktu saya baca cerita ini, saya bisa melihat isi hati dan kehendak Tuhan. Dan lewat gambaran dari cerita ini, Tuhan ingin memberitahu kepada orang-orang percaya di akhir zaman bagaimana hidup di akhir zaman ini. Kita tahu di akhir zaman ini dunia semakin gelap, semakin kejam, semakin terburu-buru, semua serba terburu-buru. Padahal Tuhan inginkan orang percaya itu untuk relax, rest, tenang di dalam Kristus. Oleh karena itu lewat dua cerita yang tercatat di dalam Alkitab ini kita bisa belajar apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa isi Tuhan bagi orang-orang percaya. Nah, cerita pertama itu nanti Ibu Bapak bisa baca lengkap di rumah, karena supaya mempersingkat waktu, karena ada pesan dari Ketua Rayon yang jangan lama-lama kita ini. Jadi nanti bisa baca lengkap di rumah. Itu cerita pertama itu dicatat di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Judulnya di Masa dan di Meribah. Nanti bisa baca lengkap di rumah. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Judulnya di Masa dan di Meribah. Jadi ceritanya pada awal-awal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada tahun pertama, tibalah mereka di padang gurun Sin. Kemudian dari padang gurun Sin, mereka berpindah-pindah tempat dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain. Tibalah mereka di suatu tempat, pada waktu itu belum punya nama itu, tempat itu. Nanti setelah terjadi peristiwa ini, Musa memberi nama itu di Masa dan di Meribah. Dan di sana tidak ada air. Maka orang-orang Israel mulai kehausan. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bertengkar dengan Musa. Kemudian Musa karena dia takut, dia berseru. Dia pergi ke hadapan Tuhan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kasih perintah. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan bilang gini, Musa, pergilah di hadapan bangsa Israel. Nah, bawa beberapa tua-tua Israel. Dan sangat jelas Tuhan kasih perintah, dan bawalah di tanganmu tongkatmu itu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Jadi Tuhan jelas kasih perintah kepada Musa, bawa itu tongkat yang sama yang Tuhan berikan kepada Adam. Kemudian Tuhan bilang, maka aku, di situ di Alkitab dicatat aku itu huruf besar. Berarti kalau huruf besar berarti Tuhan. Maka Tuhan bilang, maka saya Tuhan akan berdiri di sana di atas gunung batu di Horeb. Dengan kata lain, Tuhan menjadi gunung batu itu. Apa maksud Tuhan menjadi gunung batu itu? Kalau terbaca 1 Korintus 10 ayat 4b, ayat favoritnya Pak Farli, dan batu karang itu adalah Kristus. Jadi gambaran dari Tuhan menjadi gunung batu itu menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan kasih perintah, haruslah. Jadi tidak ada cara lain, cuma ini satu-satunya cara, yaitu haruslah kau pukul gunung batu itu dengan tongkat yang di tangan Musa. Maka akan keluarlah air dari gunung batu itu. Dengan kata lain, Tuhan memukul Yesus. Apa maksudnya Tuhan memukul Yesus? Nah, kalau terang baca dalam Yesaya 53 ayat 4, dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang dipikulnya, dan kesengsaraan kitalah yang ditanggungnya. Padahal orang mengira dia, Yesus, terkena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Orang tahu bersama Yesaya 53 menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi cerita pertama yang ada hubungan tongkat Tuhan di tangan Musa itu menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain, dua benda yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa sebelum waktu mereka jatuh dalam dosa, sebelum mereka keluar dari Taman Eden.
Tuhan memberikan dua benda itu menggambarkan tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Inilah yang Tuhan inginkan buat orang-orang percaya, agar benar-benar double untuk percaya akan kematian Tuhan Yesus. Akhir zaman ini banyak orang memungkiri akan bagaimana mungkin menyembah Tuhan yang bisa mati. Orang hendak menghancurkan orang beriman, padahal itu kunci. Itulah kunci. Agama Kristen itu agama yang aneh. Orang bergembira di atas kematian seseorang. Karena itu kabar sukacita. Karena itu pegang teguh salib Kristus sampai kapanpun. Karena itulah jawaban atas semua persoalan yang orang hadapi. Kalau orang sakit, orang lihat kematian Yesus, orang percaya di atas kayu salib tubuhnya dihancurkan. Yesus hancur-hancuran. Kenapa dia mesti hancur? Supaya tubuh orang itu sehat. Oleh bilur-bilurnya semua penyakit kita sembuh. Waktu orang sakit, ingat akan kematian Yesus. Waktu orang stres, khawatir, Tuhan Yesus ditancap mahkota duri. So tancap dan tambah pukul lagi supaya memang tanam di dalam bebek kepala, supaya Tuhan Yesus rasakan stres, rasa sakit kepala. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada kematiannya nyandak mau rasa khawatir, nyandak mau stres, dibebaskan dari kekhawatiran. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menjadi miskin. Dikatakan dalam Korintus bahwa lewat kemiskinannya padahal dia kaya, supaya orang yang percaya kepada dia menjadi kaya. Kapan Yesus miskin di dunia ini? Dia memiliki segala-galanya. Hanya satu momen dia menjadi miskin, itu di atas kayu salib. Harta satu-satunya yang dia miliki itu pakaiannya, itu dirampas, disobek, diundi. Dia menjadi miskin di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada kematiannya menjadi kaya. Waktu orang kekurangan, lihat salib Kristus, lihat kematian Yesus, cari tahu DP kebenaran. Apa sih maksud Tuhan mati itu? Bukan untuk kepentingan Tuhan, untuk orang, supaya orang bisa diselamatkan. Tuhan Yesus mati muda, umur 33 tahun. Supaya apa? Supaya orang yang percaya supaya dia memiliki umur panjang. Ibu Non ulang tahun, percaya sama kematian Yesus. Saya percaya waktu Ibu Non lihat salib Kristus, Ibu Non pasti dianugerahi umur panjang. Bukan cuma 70 tahun, 80 pun bisa, 90 pun bisa, dalam keadaan sehat dan kuat, diberkati oleh Tuhan. Kita lihat wanita ada status mama yang awet muda. Wah, keren itu. Itu jarang-jarang, mama awet muda. Puji Tuhan, saya percaya orang yang di dalam Kristus, orang diberkati selalu, orang disayangi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya, saya mengajak orang lebih semangat untuk mencari tahu arti akan kebenaran kematian Yesus di atas kayu salib. Dan cerita kedua, lanjut cerita kedua. Agak panjang, mudah-mudahan boleh. Nah, cerita kedua itu dicatat di dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Nanti bisa baca lengkap di rumah. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 diceritakan pada tahun ke-40. Jadi ceritanya ini pada tahun ke-40 setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau yang pertama itu pada tahun pertama. Nah, pada Bilangan 20 ini diceritakan pada tahun ke-40 mereka tiba di Meriba, di tempat yang sama. Lagi-lagi di sananya ada air. Nah, dorang marah. Kali ini dorang sangat marah. Kenapa dorang sangat marah? Karena kali ini pada tahun ke-40 dorang punya banyak kambing domba. Bangsa Israel sudah diberkati luar biasa dengan kekayaan harta. Jadi mereka lebih takut kehilangan harta mereka daripada takut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Nah, cerita kedua ini ada nama Harun disebut. Karena pada cerita kedua ini pada tahun 40 bangsa Israel sudah memiliki imam besar. Cerita pertama, pada tahun pertama waktu mereka keluar, mereka belum memiliki imam besar. Pada cerita kedua ini, mereka sudah memiliki imam besar, itu kakaknya Musa bernama Harun. Kemudian Musa dan Harun mereka pergi ke hadapan Tuhan, kemudian Tuhan kasih perintah. Nah, perintahnya seperti ini. Tuhan bilang kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, engkau beserta kakakmu Harun harus mengumpulkan umat ini. Kemudian di depan mata umat ini haruslah, setelah Musa pegang tongkat ini, haruslah engkau berkata. Jadi perintah di cerita kedua bukan pukul lagi. Karena Yesus hanya mati satu kali di atas kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Pada cerita kedua Tuhan bilang cukup katakan atau berdoa. Jadi Tuhan menyuruh katakan atau berdoa. Jadi Tuhan menyuruh kepada Musa untuk setelah mana pegang nih tongkat, karena cukup bilang, jangan pukul. Cukup katakan kepada bukit batu itu untuk mengeluarkan air.
Demikianlah caranya kau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Nah, pertanyaannya nih, tongkat siapa yang Musa pegang di cerita kedua di Bilangan 20? Kalau orang lihat terjemahan baru bahasa Indonesia, dikatakan ambillah tongkatmu itu, mu. Ada kata mu, jadi orang semua pikir, oh ini tongkat Musa. Sama dengan cerita pertama. Tapi kalau orang lihat terjemahan aslinya dalam bahasa Inggris, di Alkitab New King James Version, dikatakan take the rod, the, T-H-E, bukan your rod, tapi take the rod, artinya ambillah tongkat itu. Dengan kata lain, Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkat yang lain, bukan tongkatnya Musa, karena tongkat Musa itu di tangan dia. Kalau ada di tangan dia, berarti Tuhan bilang, bawalah tongkatmu itu, bukan ambil. Karena tongkat, dia tidak pernah mau setinggal. Kalau kita punya tongkat itu, kita tidak mau lepas itu. Dimanapun kita mau bawa itu tongkat itu. Jadi Tuhan bilang, ambillah tongkat itu, take the rod, ambil tongkat itu. Jadi dengan kata ini Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkat yang lain. Makanya di ayat berikut dikatakan, lalu pergilah Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Jadi Musa tahu bahwa Tuhan menyuruh mengambil tongkat yang lain. Makanya dia pergi cari tongkat yang lain yang ada di hadapan Tuhan. Pertanyaan, waktu bangsa Israel selama 40 tahun berputar-putar di padang gurun, di mana Tuhan selalu berada di tengah-tengah mereka? Yaitu di Tabernakel, kemah suci. Kita tahu bersama, kemah suci itu ada 3 bagian. Pelataran atau halaman, kemudian ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus, orang tahu ada satu benda yang sangat kudus, namanya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda. 2 loh batu bertuliskan hukum Taurat, buli-buli emas yang berisikan roti mana, dan tongkat Harun. Jadi di sini orang tahu ternyata Tuhan menyuruh Musa untuk mengambil tongkat yang lain, itu tongkat Harun. Makanya Tuhan kasih perintah, engkau beserta Harun kakakmu. Kenapa? Karena Musa tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya seorang imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu sebabnya Tuhan menyuruh harus dengan Harun kakakmu. Nah, setelah Harun mengambil tongkat itu di dalam ruang Maha Kudus, Harun berikan kepada Musa, maka Musa memegang tongkat Harun di tangannya. Pertanyaannya, bagaimana kondisi wujud tongkat Harun? Kalau orang tahu bersama, tongkat itu diperoleh dari sebuah cabang atau ranting dari sebuah pohon. Betul toh? Ternyata kalau dulu ada bulu bambu, ya mungkin ada. Nah, pasti dipotong. Nah, mungkin bawa utuh, pasti dipotong. Nah, kalau dipotong, artinya dia terpisah dengan pohon induk yang menyalurkan makanan air. Nah, kalau terpisah, artinya mati. Kalau orang potong cabang, orang sebiar, lama-lama dia layu, kering, hangus, binasa, mati. Tapi berbeda dengan tongkat Harun. Tongkat Harun berbeda. Dalam Bilangan 17 dikatakan bahwa tongkat Harun dia bertunas, mengeluarkan untung, berbunga, sadis berbuah. Wah, bilang hina mungkin ini cuma dari cabang ranting kok bisa berbuah. Tapi itulah dasarnya Tuhan kita. Itu yang dasarnya Tuhan. Apapun permasalahan orang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Selalu andalkan Tuhan kita. Dia Tuhan yang selalu rindu bertemu dengan kita. Seberapapun rindu orang bertemu dia, Tuhan lebih rindu lagi bertemu dengan orang. Jadi jangan pernah takut untuk mendekat sama Tuhan. Nah, artinya kan tongkat Harun itu artinya ada kehidupan setelah kematian. Dengan kata lain, cerita kedua, tongkat Harun di tangan Musa itu menggambarkan tentang kebangkitan Yesus Kristus. 2 hal inilah yang Tuhan inginkan bagi orang Kristen, orang percaya. Selalu percaya sama kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus sudah mati menebus semua dosa dan dia bangkit sebagai bukti bahwa orang sudah dibenarkan. Amin. Nah, apakah benar itu? Nah, jangan langsung percaya sebenarnya. Yang bisa dipercaya hanya satu, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus di mana orang bisa lihat? Yaitu lewat firman Tuhan. Begitu mari kita baca. Tadi kamu baca ayat kan? Nah, jadi ini tolong baca di dalam Perjanjian Baru, di dalam Roma 4 ayat yang terakhir ke 25. Ya, kalau sudah dapat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan baca dengan suara yang sangat keras.
dengan pelan-pelan. Pada hitungan ketiga, Roma 4 ayat ke-25. 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi Roma 4 ayat 25 dikatakan yaitu Yesus. Hanya Yesus. Tidak ada nama yang lain. Hanya Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita. Artinya Yesus yang mati karena dosa kita. Dosa yang mana? Semua dosa kita. Yesus mati karena dia menebus, menanggung semua dosa kita, dan di atas kayu salib Allah Bapa menghukum semua dosa siapa? Apakah dosa Yesus? Yesus tidak ada dosa. Dia tidak berdosa, dia tidak melakukan dosa. Terus dosa siapa? Dosa orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan menghukum semua. Alkitab dengan begitu banyak Alkitab menjelaskan semua. Tapi seringkali manusia membatasi kuasa Tuhan. Seringkali manusia berkata, oh cuma ini, oh cuma itu. Padahal Alkitab dengan jelas semua. Alkitab berkata tidak ada penghukuman bagi mereka yang tinggal dalam Kristus. Kenapa tidak bisa dihukum? Karena tidak ada dosa lagi, semua sudah dihukum di tubuh Yesus. Makanya kalau orang sudah diampuni sepenuhnya, sudah diampuni semua dosa orang sudah dibenarkan, makanya tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Kalau dulu hanya imam besar, tidak bisa. Tapi waktu Yesus mati, dikatakan bahwa tirai atau apa yang terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya sudah tidak ada batasan lagi. Karena Yesus sudah membuka jalan bagi semua orang percaya mendekat kepada Bapa kita yang ada di dalam surga. Jadi tidak perlu takut. Apapun orang bilang, nggak berdosa, nggak bikin dosa, jangan percaya. Mereka bukan Tuhan. Mereka sama dengan kita manusia. Nggak berbuat dosa, nggak berdosa, Tuhan marah mengenang, Tuhan benci. Jangan percaya, hanya percaya apa yang firman Tuhan. Dengar boleh, percaya jangan. Amin. Nah, jadi semua dosa kita sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Bapa sudah hukum semua. Selesai, tidak ada iota, tidak ada titik dosa pun yang tertinggal, bersih. Apakah itu benar? Ayat berikutnya yang menjelaskan, kalimat berikutnya yang menjelaskan, yaitu dan Yesus yang dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya begini, kalau hari ini orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus masih ada dosa di dalam orang, artinya hari ini Tuhan Yesus nggak bisa bangkit. Kenapa? Karena dia harus membereskan dulu semua dosa orang yang percaya. Dia harus diberes. Tapi Tuhan sudah tahu kebenarannya. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus sudah bangkit. Artinya Tuhan 2000 tahun lalu belum ada. Tuhan belum bikin dosa. Tapi Tuhan sudah tanggung dosa orang. Artinya waktu Yesus dibangkitkan, Tuhan sudah membereskan semua dosa orang percaya. Masalahnya, apakah orang percaya? Orang percaya karena itu. Sekarang kita lihat banyak orang percaya tapi tidak percaya. Nah, sangat disayangkan. Karena orang begitu banyak mengandalkan kekuatan mereka untuk dibenarkan. Padahal tidak ada satupun perbuatan manusia yang bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Orang mesti belajar bagaimana cara orang melihat orang ke diri sama seperti Tuhan melihat orang. Tuhan melihat orang itu sudah dibenarkan di dalam Kristus. Jadi kalau Tuhan sudah dibangkitkan, artinya orang semua sudah dibenarkan. Orang di hadapan Bapa di surga, orang adalah anak yang paling baik. Orang anak yang sudah dikuduskan, orang anak yang paling dibanggakan oleh Bapa. Jadi kalau orang bisa membanggakan Bapa, apapun yang orang minta. Karena kalau dia bikin kita bangga, dia belum bilang pun kita suka sih. Apalagi Tuhan. Alkitab berkata bahwa Bapa di dunia ini jahat, apalagi bagaimana itu? Jadi orang aja bapak-bapak yang begitu mengasihi anaknya itu masih orang jahat, orang berdosa, apalagi Bapa di surga. Dia pasti mengasihi itu orang, menyayangi itu orang lebih dari apapun. Bahkan anak saja yang dia paling kasihi, dia kasih. Masa umur panjang, kesehatan, nggak mungkin Tuhan mau kasih. Apapun yang orang butuhkan pasti Tuhan kasih. Masalahnya orang nggak percaya.
ketidakpercayaan orang yang menghentikan berkat Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau orang sudah dibenarkan karena kematian Yesus dan Tuhan sudah bangkit sebagai pembenaran kita, maka mulai sekarang orang mesti berpikir seperti orang benar, berkata seperti orang benar, bertindak, berperilaku seperti orang benar. Amin. Nah, bisa bantu apa judul Roma 4 itu judulnya apa? DP judul Saya dan dibenarkan karena iman. judul Roma ya, Abraham dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan karena iman. Ini terakhir. Jadi yang Tuhan inginkan bagi orang percaya supaya orang ini wajib. Call for kita ini wajib. Supaya setiap waktu orang bangun selalu berkata, saya adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Itu adalah salah satu bentuk orang menghargai pengorbanan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib. Saya percaya waktu orang selalu mengandalkan salib Kristus, orang selalu melihat salib Kristus setiap hari, apapun orang punya aktivitas sepanjang hari, apapun orang punya masalah, apapun orang punya kekurangan, kesulitan, pasti semuanya lewat salib Kristus, lewat kematian dan kebangkitan Kristus, orang pasti akan diberkati, orang akan melihat mujizat-mujizat, orang akan melihat perkara yang besar, sehingga dari mulut orang bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita beri pujian kehormatan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan.